Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, berjumpa kembali bersama saya Pak Umar Wira Hadikusuma. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi ilmu pengetahuan alam, tema 8 subtema 2, lingkungan sahabat kita, untuk kelas 5 sekolah dasar pada kurikulum 2013. Baiklah anak-anak, langsung saja kita bahas materinya satu persatu. Kalian perhatikan dengan seksama. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah yang dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah sebagai berikut. Yang pertama, ada curah hujan. Kedua, material batuan. Yang ketiga, lereng pegunungan. Dan keempat, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan merupakan faktor utama yang mempengaruhi potensi air tanah. Maka semakin banyak curah hujan, semakin banyak pula cadangan air tanah. Faktor yang kedua yaitu lereng pegunungan. Apabila tanah tempat air terserap tersebut miring seperti lereng pegunungan, maka akan memungkinkan air mengalir ke bawah meski di bawah permukaan tanah. Maka dari itu, air tanah yang miring jumlahnya lebih sedikit daripada di tanah yang datar. Baik anak-anak, berikutnya faktor yang ketiga yaitu material batuan, di mana lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan dapat mengunci keberadaan air tanah sehingga air itu akan awet di dalam tanah. Faktor yang keempat yaitu keberadaan tumbuhan atau disebut dengan vegetasi. Jadi ketika banyak pepohonan atau tumbuhan, maka air tanah yang akan tersimpan dan terkunci di dalam tanah jumlahnya lebih banyak dibandingkan tanah yang tak ada tumbuhannya. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Anak-anak, berikutnya yaitu tentang pengaruh siklus air pada musim kemarau. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Seperti pada gambar yang ada di video ini. Ya, persawahan atau tanah ini karena musim panas atau kemarau, terjadilah tanahnya retak-retak. Karena air yang ada di dalam tanah menguap. Ya, karena panas sinar matahari secara terus-menerus sehingga tanahnya menjadi retak-retak seperti ini. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi karena langkahnya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Jadi musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan. Baik anak-anak, sekarang kita belajar daripada penyebab
yang ditimbulkan musim kemarau atau panas terus-menerus ya. Bisa terjadi apa ketika musim panas berkepanjangan? Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Ya, jadi sumber air baik air tanah maupun air danau atau air sungai akan kering. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak sebagaimana pada gambar yang di atas tadi. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Jadi ya, musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan 3 hal. Ulangi, yang pertama berkurangnya sumber air minum, kedua persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak, dan yang ketiga banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Baiklah anak-anak, setelah kita bahas materinya, ini saatnya kalian berlatih. Kalian bisa salin soal ini di buku tulis kalian. Nanti kalian bisa jawab dan bisa kalian store atau kirim ke guru kalian masing-masing. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan infiltrasi? 2, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi air tanah. 3, jelaskan manfaat tumbuhan bagi keberadaan air tanah. 4, apa pengaruh siklus air pada musim kemarau? Yang kelima, sebutkan 3 dampak atau akibat dari musim kemarau yang berlangsung terus-menerus. Baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dan kalian share kepada teman-teman kalian atau kepada orang-orang agar video ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Baiklah anak-anak, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikutnya yaitu